Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran tematik. Pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang vegetatif alami, yang sekarang kita belajar tentang vegetatif buatan. Tapi sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian. Materi sisipan kali ini adalah akhlak terhadap guru. Ya, salah satu bentuk akhlak terhadap guru kita adalah kita bertutur kata dengan yang lembut, sopan, dan santun. Ini salah satu akhlak terhadap guru. Yang kedua, menjalankan perintahnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama. Ini wajib kita jalankan. Menjauhi larangannya sama. Larangan dari Bapak Ibu guru wajib kita laksanakan, wajib kita jauhi. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Yang selanjutnya, jangan lupa kita sebagai siswa selalu mendoakan guru-guru kita. Karena tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa. Oke. Kesempatan kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Seperti yang saya sampaikan dulu bahwa perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan tanpa perkawinan atau tanpa perleburan sel kelamin jantan dan dengan sel kelamin betina. Oke. Kemarin kita sudah membahas bahwa vegetatif itu ada dua. Yang pertama ada vegetatif alami, yang kedua ada vegetatif buatan. Oke. Yang alami kita sudah bahas. Nah, sekarang kita fokus pada vegetatif buatan. Oke. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi sengaja dibuat oleh manusia, bukan secara alami. Macam-macamnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama ada mencangkok. Yang kedua ada stek. Yang ketiga ada merunduk. Yang keempat ada kultur jaringan. Ya. Jadi kita bahas satu-satu. Mencangkok itu langkahnya yang pertama kita pilih cabang atau ranting yang sudah tua. Setelah itu kita kupas secara melingkar. Kisarannya sekitar 10 sampai 15 cm. Jadi kita kupas kulitnya, kita buang kambiumnya, kita kupas, kemudian kita kasih tanah, kita bungkus. Kita siram tiap hari. Kurang lebih 1 bulan kalau sudah keluar akar bisa kita potong. Setelah kita potong kita tanam. Itu mencangkok. Oke. Nah, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok, anak-anak. Ya, jadi tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Nah, tumbuhan yang bisa dicangkok itu tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Contohnya mangga, jeruk, nangka, belimbing, jambu air itu yang bisa dicangkok. Jadi yang punya pembuluh kayu dan memiliki kambium. Ini sama. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, jambu air yang bisa dicangkok, jeruk, sawo itu bisa kita cangkok. Nah, tentunya ketika kita mencangkok itu ada keuntungannya ya. Keuntungannya dia itu yang pertama cepat berbuah. Karena apa? Kita itu sudah memilih cabang atau ranting yang sudah tua, kemudian kita cangkok, kita tanam. Otomatis ya cepat, tidak seperti biji. Kalau biji kan kita biji tumbuh kecil-kecil baru besar. Kalau ini langsung besar. Jadi yang kedua, batang tidak terlalu tinggi. Karena apa? Dia tidak tumbuh dari kecil tapi langsungan ya. Yang ketiga, sifat tanaman hasil cangkokan itu sama persis dengan induknya, tidak beda. Karena ibaratnya kita ngambil dari bagian dari tanaman induknya itu. Jadi tidak beda antara hasil cangkokan dengan induknya.
tentunya ada kerugian. Kerugiannya yang pertama, kurang kokoh. Tanamannya itu kurang kokoh. Karena apa? Sudah besar, akarnya baru tumbuh. Iya kan? Tidak seperti kalau biji itu kan dari kecil, akar dulu tumbuh baru. Kalau ini enggak, tanamannya sudah besar, akarnya kecil. Yang kedua, tingkat kematiannya tinggi. Jadi ketika kita nyangkok itu kemungkinan gagal itu besar. Oke. Yang kedua, stek. Stek ini adalah menanam bagian tumbuhan tanpa menunggu akar terlebih dahulu. Jadi misalnya ada tebu, kita potong, kita langsung tanam, tidak usah nunggu akarnya dulu tumbuh. Jadi tebu itu kita potong, seret, kita tanam gitu. Nah, stek ini ada bermacam-macam, ada 3, ada stek batang, ada stek daun, ada stek tangkai. Yang stek batang contohnya ketela pohon. Jadi ketela pohon itu batangnya kita potong, kita tancapkan, tumbuh. Tebu kita potong, batangnya kita tancapkan, tumbuh. Ada stek daun, artinya daunnya kita ambil, kita tanam di tanah, tumbuh. Ada tangkai, bunga sepatu, mawar, itu kita potong, kita tanamkan di tanah, tumbuh. Ini yang singkong tadi contohnya. Jadi caranya seperti itu. Batang singkong dipotong, ditancapkan di tanah, tumbuh akar jadi tumbuhan baru. Sansevieria ini daunnya kita ambil, kita tanam, tumbuh jadi tumbuhan baru. Yang keempat, kultur jaringan. Ini melalui proses ya, melalui media. Jadi kamu bisa membuatnya besok ketika di sekolah yang lebih tinggi ya. Jadi prosesnya seperti itu untuk kultur jaringan. Oke. Ini yang sering menjadi permasalahan. Jadi bukan termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, tetapi sering dimasukkan. Ini sebenarnya dia kategori pemulihan tanaman. Ini menyambung atau mengenten. Menyambung dan mengenten ini bukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Karena apa? Menyambung atau mengenten ini tidak memperbanyak tumbuhan. Ingat, perkembangbiakan itu tumbuhan 1 bisa menjadi 2 atau 2 menjadi 3, berkembang biak, bertambah banyak. Tapi menyambung ini tidak. Ini hanya tumbuhan 1 disambung dengan tumbuhan yang lainnya. Artinya tumbuhannya tidak bertambah banyak. Jadi dia bukan perkembangbiakan, tapi pemulihan tanaman. Yang kedua, okulasi. Okulasi ini juga sama. Bukan perkembangbiakan tumbuhan, tetapi pemulihan tanaman. Nah, kita bahas satu-satu. Menyambung atau mengenten. Nah, ini menggabungkan batang bawah dari tanaman dengan batang atas tanaman yang lain. Jadi ada 2 tanaman dipotong, sama-sama dipotong. Kemudian bagian dari tanaman ini disambungkan ke yang lain. Jadi seperti itu. Ya. Misalnya ini singkong. Singkong ini ada singkong yang sifatnya dia tidak bisa berbuah tapi ikunnya lebat. Ada yang bisa berbuah. Lah, supaya bisa berbuah dan daunnya lebat, ini digabung. Yang atas ini singkong yang daunnya lebat, yang bawah itu singkong yang punya akar yang bisa untuk dibuat umbi. Ya, ubi jalar itu. Ketela pohon. Jadi digabung. Disambung. Nah, ini bukan termasuk perkembangbiakan karena dia tidak bertambah banyak. Dia termasuk pemulihan tanaman. Ini contoh tumbuhan yang bisa disambung.
Ada singkong karet dengan singkong biasa. Lah ini yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya menempel atau okulasi. Ini menempelkan mata tunas dari tanaman yang sejenis tapi berbeda sifatnya. Misalnya mangga gadung ditempel dengan mangga mana lagi. Nah, setelah ditempel dia bisa berbuah dua macam. Dia bisa berbuah dua macam. Ada yang ranting ini menghasilkan mangga gadung, yang satunya menghasilkan mana lagi. Itu karena okulasi. Nah, ini caranya. Jadi yang A itu diambil mata tunasnya, B diambil mata tunasnya. Yang A dipindah ke B, yang B dipindah ke A. Jadi ditukar-tukar itu bisa. Itu okulasi. Caranya seperti itu. Yang bisa diokulasi ya, mangga mana lagi dengan mangga gadung, apokat itu juga bisa diokulasi, belimbing itu juga bisa diokulasi. Silakan dicoba. Terima kasih. Nah, gini anak-anakku, sebelum ini saya akhiri, ada tugas untuk kalian, yakni kalian harus mempraktikkan untuk mempraktikkan salah satu dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Bisa mempraktikkan cangkok, bisa mempraktikkan stek, atau bisa mempraktikkan merunduk, bisa mempraktikkan kultur jaringan. Pilih dari 4 ini salah satu saja untuk kalian praktekkan di rumah. Ketika kamu mempraktekkan itu, kamu foto, dimasukkan ke link yang akan saya kirim. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.